Islam Yayasan Tulungagung jurusan Ekonomi Syariah. Muamalah pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya adalah boleh. Muamalah berubah hukumnya apabila ada larangan sesuatu yang halal berubah menjadi haram atau makruh. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yaitu yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain dengan atas dasar rela sama rela. Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya atau maslahahnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan, maka tidak akan ada nilai maslahahnya. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya, menipu pembeli atau konsumen, serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kegiatan usaha pada lembaga PPL saya yaitu di UD Condong Mulia dan bagaimana konsep jual beli dan penimbangan di UD. Oke, proses pengadaan produk beras yang pertama adalah boiler dan pengipasan beras. Proses boiler dan pengipasan beras berguna untuk membersihkan beras dari kulit gabah dan debu yang masih menempel pada beras. Proses boiler dilakukan dengan cara menaburkan beras pada wadah, kemudian membiarkan kipas menerbangkan kulit gabah dan debu beras serta material ringan lain yang dapat mengganggu kenyamanan konsumen untuk mengkonsumsi beras dari produk UD Condong Mulia. Selanjutnya adalah proses pemilahan atau pensortiran beras dengan materi asing yang ada dalam beras seperti batu, kerikil, dan gabah. Proses pemilahan dilakukan dengan cara memilah dengan tangan secara berulang sehingga beras dapat bersih dan untuk menjaga agar beras aman dikonsumsi konsumen tanpa terganggu adanya materi asing ketika mengkonsumsi beras dari produk UD Condong Mulia. Proses selanjutnya adalah pengemasan beras pada kemasan dengan menuangkan pada kemasan beras. UD Condong Mulia memiliki dua jenis pengemasan, yaitu kemasan 5 kg untuk beras poles dengan merek Pelangi dan beras pulen dengan kemasan 25 kg dengan merek Gunung Wilis. Pada saat tertentu juga memproduksi beras dengan kemasan 3 kg untuk keperluan zakat fitrah di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah proses penimbangan yang secara vital perlu perhatian khusus. Penimbangan di UD Condong Mulia menggunakan timbangan duduk untuk kemasan 25 kg dan timbangan digital atau dengan timbangan PB untuk kemasan 5 kg. Proses penimbangan beras di UD Condong Mulia mempertimbangkan berat dari kemasan, sehingga dalam penimbangan dilebihkan sedikit untuk mencapai neto atau berat bersih yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan timbangan yang dilarang oleh Islam. Undang-undang juga melarang adanya kecurangan dalam penimbangan yang dilakukan oleh pedagang. Untuk materi tersebut nantinya akan saya bahas di akhir video. Selanjutnya proses yang terakhir adalah pengadaan produk beras, yaitu penyegelan kemasan dengan alat pres kemasan dengan cara meluruskan ujung terbuka kemasan agar tertutup rapi, kemudian pres dengan alat pengemasan hingga lampu alat berkedip, kemudian lepas alat pres.
Tak lupa, setelah mengepres kemasan ditusuk-tusuk sebanyak 8 kali khusus untuk kemasan plastik dengan tujuan untuk sirkulasi udara dan menghindari jamur serta hama yang masuk. Setelah proses pengadaan produk beras di UD Condomulya selesai, produk beras UD Condomulya akan didistribusikan kepada pelanggan yang memesan, yaitu toko-toko grosir dan outlet-outlet pasar yang menjual sembako. Kemudian, sistem yang diterapkan dalam jual beli UD Condomulya adalah sistem titipan atau kredit dengan menitipkan produk beras kepada pelanggan yang memesan dengan jumlah tertentu sesuai dengan pesanan yang dipesan. Setelah mengetahui bagaimana kegiatan usaha dari UD Condomulya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep jual beli yang ada dalam UD Condomulya. Kajian prinsip ekonomi Islam pada usaha dagang umumnya membahas tentang prinsip jual beli perdagangan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam ekonomi Islam, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Sistem jual beli pada UD Condomulya dalam proses penjualan produk berasnya yang bermerek Gunung Wilis dan Pelangi kepada pihak toko dan outlet pasar menggunakan sistem titipan atau kredit. Jual beli dengan sistem titipan atau kredit barang dapat dikaitkan dengan dalam Al-Quran yang menyangkut hubungan sosial ekonomi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Sistem jual beli sembako UD Condomulya dengan pelanggan yang digambarkan dengan proses tolong-menolong pihak UD Condomulya menitipkan barang dengan dijual pelanggan, kemudian pelanggan menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungan, kemudian pihak UD Condomulya mendapatkan pendapatan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep penimbangan yang ada di UD Condomulya. Jual beli dengan penimbangan sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Dalam proses penimbangan beras oleh pihak UD Condomulya, memperhatikan setidaknya ada 3 hal yang diwajibkan sebelum melakukan penimbangan. Di antaranya, yang pertama, memperhatikan kebersihan beras dengan pembersihan boiler atau pengipasan yang berguna untuk membersihkan beras dari debu dan kulit gabah. Yang kedua, proses pemilahan beras dengan adanya kerikil dan gabah yang masih tersisa di dalam beras hasil selepan. Yang ketiga adalah memperhatikan berat kemasan untuk mempertimbangkan berat penimbangan beras yang akan diukur sesuai dengan berat bersih atau neto. Selanjutnya, dalam konsep penimbangan di UD Condomulya, saya melakukan uji keakuratan berat bersih atau neto pada produk beras dari UD Condomulya dengan menggunakan timbangan digital. Yang pertama, saya menguji keakuratan pengukuran berat dari timbangan digital dengan meletakkan anak timbangan atau timbal set ukuran 1 kg di atas timbangan digital. Hasilnya dapat dilihat, hasil pengukuran timbangan digital menunjukkan angka tepat 1 kg, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian, pengujian kedua adalah pengukuran berat dari kemasan produk beras ukuran 5 kg di atas timbangan digital dan didapatkan ukuran berat kemasan sebesar 0,02 kg atau sebesar 20 gram. Selanjutnya, pengujian terakhir adalah pengukuran berat dari beras UD Condomulya dengan ukuran 5 kg. Dapat dilihat hasil pengukuran timbangan digital menunjukkan ukuran berat 5 kg lebih 25 gram.
Ini membuktikan bahwa UD Condong Mulia mempertimbangkan berat dari kemasan produk sehingga yang dijual adalah benar-benar isi berat bersih dari beras, bukan berat kotor. Setelah mengetahui bagaimana kegiatan usaha dari UD Condong Mulia, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep jual beli yang ada dalam UD Condong Mulia. Kajian prinsip ekonomi Islam pada usaha dagang umumnya membahas tentang prinsip jual beli perdagangan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam ekonomi Islam, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Sistem jual beli pada UD Condong Mulia dalam proses penjualan produk berasnya yang bermerek Gunung Wilis dan Pelangi kepada pihak toko dan outlet pasar menggunakan sistem titipan atau kredit. Jual beli dengan sistem titipan atau kredit barang dapat dikaitkan dengan dalam Al-Quran yang menyangkut hubungan sosial ekonomi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Sistem jual beli sembako UD Condong Mulia dengan pelanggan yang digambarkan dengan proses tolong-menolong, UD Condong Mulia menitipkan barang dengan dijual pelanggan, kemudian pelanggan menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungan, kemudian pihak UD Condong Mulia mendapatkan pendapatan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya dalam berdagang kita dapat merefleksikan sifat dari Rasulullah SAW dalam melakukan perdagangan. Yang pertama adalah sifat sidik atau jujur dalam menginformasikan produk seperti proses penimbangan produk usaha. Kemudian amanah atau dapat dipercaya oleh konsumen, tidak ada kecurangan dalam sistem berdagang. Kemudian adalah sifat tablik atau komunikatif dalam penyampaian keunggulan produk dengan kejujuran. Dan terakhir ada fatona atau pintar dalam hal ini berdagang, perlulah pintar-pintar mencari peluang usaha dalam berdagang dengan cara yang halal dan bersaing strategi usaha yang matang dengan pesaing secara sehat. Demikianlah video hasil PWL dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.